Shalom Bapak Ibu sahabat inspirasi, saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu yuk. Bapak yang surga, terima kasih Tuhan karena Engkau mau menjadi Allah kami. Terima kasih Bapak karena Engkau selalu membela kami. Dan terima kasih Bapak karena Engkau juga ingin menyelamatkan lingkungan kami. Bapak, kami minta diberikan perlengkapan-perlengkapan yang kami butuhkan, sehingga kami bisa bersamamu membebaskan orang-orang di sekeliling kami, dan membawa mereka pulang kembali ke hadapan-Mu. Allah Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan melayani-Mu di sisa hidup kami. Tolong kami Tuhan, kasih tahu kami arahan-arahan yang perlu kami ketahui hari ini Tuhan. Sehingga pertempuran ini tidak menjadi pertempuran yang sia-sia, tetapi pertempuran yang memuliakan nama Tuhan. Karena kuasa si jahat dikalahkan dan orang-orang-Mu bisa kembali pulang ke hadapan-Mu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tolong buka hati dan pikiran kami Allah Bapa, sehingga kami bisa mendengar pesan ini dengan sempurna dan tanpa cacat, sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu kami memohonkan hal ini. Dan kami mengucap syukur karena doa kami didengar. Amin. Bapak Ibu sahabat inspirasi, apa bedanya suara Tuhan dengan Tuhan? Nah, coba kita renungkan pertanyaan ini sebentar. Apa sih bedanya suara Tuhan dengan Tuhan? Waktu saya ditanyain Tuhan hal ini, saya nggak bisa jawab sih. Lalu Tuhan kasih saya Mazmur 29. Dari Mazmur 29 itu saya mengerti apa bedanya suara Tuhan dan Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 29. Mazmur 29, parafras. Parafras artinya adalah saya membacakan ayat ini sekali lagi tapi dalam versi sehari-hari, versi bahasa yang lebih mudah dimengerti. Mazmur 29, parafras. Mazmur Daud. Hanya di Tuhan ada malaikat yang kuat. Hanya di Tuhan kemuliaan, kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sembahlah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Nah, Bapak Ibu, tiba-tiba di sini beda. Tadi ngomongin Tuhan, tapi sekarang ngomongin suara Tuhan. Saya lanjutkan Mazmur 29, parafras. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Berarti Allah yang mulia itu mengeluarkan suara yang keras sekali. Tuhan mengguntur di atas air bah. Ini suara Tuhan di atas air bah. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh keagungan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Bapak Ibu, kita stop sebentar di sini. Suara Tuhan penuh kekuatan, kata Mazmur 29. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Yang membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Bapak Ibu, saya nggak ngerti kata-kata ini. Sampai Tuhan kasih saya lihat video tentang tanah longsor. Kalau tanah longsor itu di gunung Bapak Ibu, itu pohon-pohon semuanya pada jatuh. Kita lihat itu sepertinya gunung-gunung melompat-lompat. Jadi rupanya Daud itu melihat gunung longsor. Makanya dia bisa bilang suara Tuhan itu mematahkan pohon aras, menumbangkan pohon aras Libanon. Jadi ini suara Tuhan, bukan Tuhan. Kemudian Daud melanjutkan, suara Tuhan menyerang lewat petir. Suara Tuhan mengguncang padang gurun. Padang gurun Kades gemetar mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan membuat beranak rusa yang sedang mengandung. Jadi rusa sedang mengandung tiba-tiba beranak begitu dengan suara Tuhan. Suara Tuhan memelintir pohon jati, bahkan hutan digundulinya. Di dalam baitnya, tiap orang cuma bisa berseru Gloria. Nah, tiba-tiba Mazmur 29 kembali tentang Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan memberi kekuatan kepada umatnya. Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera, atau Tuhan memberkati umatnya dengan shalom. Bapak Ibu kalau dengar kata shalom ya, shalom itu artinya sejahtera, damai, sempurna, tidak ada cacat, tidak ada sobek. Jadi kalau kita bilang kurang, wah kamu diberkati Tuhan dengan shalom tuh. Wow, itu berkatnya sempurna sekali, tidak ada cacat sama sekali.
Jadi Bapak Ibu, suara Tuhan itu bisa mengubah situasi. Pohon bisa patah, gunung bisa gundul. Lalu Tuhan kasih tahu saya, contoh paling gampang soal ini Yakub adalah di Kejadian 1. Kita ingat Kejadian 1 ya Bapak Ibu ya, Kejadian 1 kan ngomongnya begini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu roh Tuhan melayang-layang di atas air. Nah, Bapak Ibu sahabat inspirasi, roh Tuhan melayang-layang di atas air. Berarti roh Tuhan itu pergi ke utara, pergi ke selatan, pergi ke timur, pergi ke barat. Kemana-mana dia keliling roh Tuhan tetapi tidak terjadi apa-apa. Lalu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi tidak ada perubahan apapun di dunia waktu itu sampai Tuhan ngomong, sampai Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka baru terjadi perubahan waktu itu. Tiba-tiba muncul terang. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, suara Tuhan itu mengubah situasi. Misalkan Bapak Ibu, saya ini lagi sakit stroke di rumah sakit. Saya pakai selang banyak sekali, saya koma. Lalu saya nggak sembuh-sembuh. Apakah Tuhan ada di sebelah saya? Jelas Tuhan ada di sebelah saya. Tuhan ada di mana-mana. Tetapi kalau Tuhan tidak mengeluarkan suaranya, maka hidup saya tidak ada perubahan. Tapi waktu Tuhan ngomong, Yakob, besok kamu sembuh. Maka besok saya pasti sembuh. Tidak ada yang bisa menghalangi suara Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah mau ngomong begitu, berarti kehendak Tuhan itu pasti terlaksana. Gak ada satupun yang berani ngelawan. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, kalau saya ini keadaannya sulit hidupnya, ekonomi saya hancur, relasi saya berantakan, yang saya butuhkan supaya situasi saya berubah itu adalah suara Tuhan. Bahkan iblis juga dibatasi oleh suara Tuhan. Kita tahu kasusnya Ayub, the crazy rich itu. Ayub itu sangat kaya, dia sultan. Iblis komplain sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, oke, kamu boleh apa-apain Ayub, tapi kamu gak boleh sentuh nyawanya. Maka iblis melakukan segala hal, tapi iblis tidak berani sentuh nyawanya Ayub. Karena dia sudah dikasih tahu oleh suara Tuhan, awas, jangan sentuh nyawanya. Iblis pun dibatasi oleh suara Tuhan. Iblis tidak berani bergerak lebih jauh, karena Tuhan udah kasih batasnya. Tadi kita belajar tentang the crazy rich, kan kita belajar tentang the crazy G itu. Kasus the crazy G itu, orang gila di Gerasa itu. Waktu iblis itu minta izin pindah ke babi, mereka tidak berani sekalipun pindah ke semut, pindah ke pohon, pindah ke ulet, pindah ke cacing, pindah ke burung. Mereka tidak berani. Mereka cuma berani pindah ke babi. Kenapa? Karena Tuhan cuma mengizinkan mereka pindah ke babi. Jadi iblis itu tidak berani menentang suara Tuhan sama sekali. Lalu kasus yang paling menarik adalah kasus Saul di 1 Samuel 16 ayat 14. Saul di 1 Samuel 16 ayat 14 itu dikatakan begini, maka roh Tuhan meninggalkan Saul. Karena Saul sudah melawan Tuhan, maka roh Tuhan meninggalkan Saul. Jadi Saul ini udah gak ada roh Tuhan lagi dalamnya. Lalu datanglah roh jahat yang dari Tuhan. Alkitab bilangnya gitu loh Bapak Ibu. Lalu datanglah roh jahat yang dari Tuhan. Berarti roh jahat ini, iblis ini Tuhan yang kirim. Wah, kalau Tuhan yang kirim iblis yang masuk ke Saul, siapa yang bisa usir? Kita boleh panggil pendeta-pendeta terkenal, ahli-ahli mengusir setan. Tidak akan ada satupun yang bisa mengusir roh jahat yang ada di Saul. Mengapa? Karena Tuhan yang kirimkan roh jahat itu kepada Saul. Akhirnya cuma Daud yang bisa, karena Tuhan mengizinkan demikian. Jadi waktu Daud main kecapi, roh jahat itu pergi. Tapi waktu Daud stop main kecapi, roh jahat itu balik lagi. Nah, saya bayangkan begini. Misalnya roh jahat itu datang ketemu Allah Bapa. Terus roh jahat itu bilang gini, Allah Bapa, udahlah, saya udah enak sama Saul. Saya gak mau sama Saul lagi. Biarin aja Allah Bapa, gak usah ada saya di situ juga Saul pasti hancur. Tapi Allah Bapa bilang apa? Gak bisa, kamu mesti tetap ada di Saul. Maka roh jahat itu terpaksa harus kembali ke Saul. Dia tidak berani melawan suara Tuhan. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, ingat, suara Tuhan itu bisa mengubah situasi kita. Sesulit apapun juga. Kalau Tuhan sudah ngomong, maka pasti situasi kita berubah. Dan suara Tuhan itu sangat berkuasa. Sampai iblis pun tidak berani melanggar suara Tuhan itu.
Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, ini prinsip pertama yang kita mesti ingat. Jangan abaikan suara Tuhan. Karena kita sangat membutuhkan suara Tuhan. Supaya hidup kita bisa lebih baik. Kalau Tuhan tutup mulut diem aja, maka tidak akan ada perubahan dalam situasi kita. Malah tambah lama bisa tambah buruk. Nah, Injil Yohanes pasal 1, Injil Yohanes loh, pasal 1, di ayat pertamanya, langsung Rasul Yohanes menuliskan kata-kata ini. Pada mulanya adalah firman, atau dengan kata lain, pada mulanya adalah suara Tuhan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Suara Tuhan itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Suara Tuhan itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang bisa dijadikan dari segala yang telah dibuatnya. Jadi tanpa suara Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa dibuat, tidak ada satu pun yang bisa dijadikan. Tanpa suara Tuhan. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, Injil Yohanes di pasal 1 ayat 1-3 langsung ngomongin tentang kekuatan suara Tuhan. Suara Tuhan itu adalah Allah sendiri. Semua yang ada di semesta ini dijadikan oleh suara Tuhan. Suara Tuhan itu sangat-sangat powerful. Nah, Bapak Ibu sahabat inspirasi, misalnya kita datang ke satu gereja atau rumah ibadah. Lalu di situ Bapak Ibu, khotbahnya, suara Tuhan hanya disampaikan 30 menit. Tetapi praise and worship dan liturginya ada 1,5 jam. Apakah akan ada perubahan di jemaat itu? Wah, saya ragu sekali. Jadi 1,5 jam liturgi dan sebagainya, 30 menit suara Tuhan. Apakah akan ada perubahan di jemaat itu? Waktu Tuhan kasih tahu saya ini, saya sangat terpukul. Karena Tuhan bilang, kalau kamu kecilin suara saya, kamu gedein yang lain, maka jemaat itu tidak akan berubah. Situasi mereka akan tetap aja. Karena yang bisa mengubah mereka itu cuma satu, suara Tuhan. Liturgi yang hebat kayak apapun juga tidak akan bisa mengubah jemaat. Yang bisa mengubah manusia itu cuma suara Tuhan. Jadi kalau kita lihat ada satu orang tidak berubah sama sekali situasinya, tambah lama tambah buruk, yang dia butuhkan adalah suara Tuhan. Kalau ada suara Tuhan aja, situasi dia pasti berubah. Nah, coba bayangkan diri kita sendiri. Kita nih kerja 8 jam satu hari. Tapi kita cuma saat teduh 15 menit. Kita cuma dengar suara Tuhan 15 menit. Apa ada yang berubah di hidup kita? Nggak ada. Bapak Ibu, jangan ngimpi. Kita tuh butuh suara Tuhan supaya hidup kita berubah. Jadi perbanyaklah suara Tuhan dalam hidup Bapak Ibu sahabat inspirasi. Sehingga hidup Bapak Ibu sahabat inspirasi bisa berubah lebih baik. Kita akan lihat beberapa kekuatan suara Tuhan lagi. Yohanes 17 mencatat, Tuhan Yesus berdoa, Bapa, kuduskanlah umat milikmu dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saya bacakan sekali lagi. Tuhan Yesus berdoa, Bapa, kuduskanlah umat-Mu dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, dari ayat ini kita mengerti bahwa suara Tuhan itu bisa menguduskan kita. Kita ini tiap hari ada aja bikin kesalahan. Tapi kalau suara Tuhan itu keluar, akan bikin kita jadi kudus. Jadi banyak orang salah paham soal kekudusan. Mereka pikir dengan cara berpuasa, melakukan ini dan itu, maka mereka akan jadi kudus di hadapan Allah Bapa. Enggak. Untuk buat kita jadi kudus itu, kita cuma butuh suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang ke kita, kuduslah kamu, maka kita kudus. Satu ketika, Nabi Zakaria, dia bilang, Saban tahir. Yang kita butuhkan tuh cuma Tuhan bilang itu kepada si Yakob itu. Kasih dia saban kudus. Maka Yakob itu akan jadi kudus. Apapun yang Yakob lakukan tidak bisa buat dia jadi kudus, Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 3 ini mencatat perkataan Tuhan Yesus ini. Kamu memang sudah bersih,
karena firman yang telah kukatakan padamu. Jadi, firman-Nya Tuhan Yesus itu bisa membersihkan kita. Kita tuh hatinya kotor, penuh hal-hal buruk, niat-niat jahat, kedagingan. Maka kita bisa dibersihkan kalau suara Tuhan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi begitu Tuhan Yesus bicara, maka kita bisa jadi bersih. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan hal ini. Suara Tuhan hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ia mampu bedakan pertimbangan dan pikiran di hati kita. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti tuh motivasi kita ini motivasi yang ujungnya baik, menyenangkan Allah, atau motivasi kita ini nanti malah merusak rencana Allah. Misalnya gini Bapak Ibu, saya ada lihat satu pengemis di pinggir jalan. Lalu dalam hati timbul keinginan untuk memberi pengemis itu uang 50.000. Saya nggak tahu loh, ini kalau saya kasih dia 50.000, hidupnya akan membaik atau hidupnya akan memburuk. Hidupnya akan memburuk kalau dia ternyata pecandu narkoba. Atau kalau dia nggak ada hikmat, dia akan pakai uang 50.000 ini untuk hal-hal yang nggak penting sama sekali. Jadi saya tuh nggak tahu, kalau saya kasih dia 50.000, akankah hidupnya membaik? Akankah hidupnya memburuk? Maka saya tanya Tuhan, Tuhan, ini sebaiknya pengemis ini saya kasih 50.000 apa enggak ya? Ini ada dorongan di hati saya untuk kasih dia 50.000. Lalu Tuhan berbicara kepada saya, Yakob, jangan kasih 50.000, kasih dia 200.000. Wah, saya ngerti. Jadi kalau saya kasih pengemis itu 50.000, tuh saya udah salah di depan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang kamu kasih dia 200.000. Maka yang saya lakukan itu akan berguna untuk pengemis itu, akan memberkati dia, akan membuat hidupnya lebih baik. Dan juga saya juga gak salah di depan Tuhan. Saya jadi kudus tindakan saya. Tindakan saya tidak salah. Benar kata penulis Ibrani ini, saya butuh suara Tuhan untuk memisahkan pertimbangan dan pikiran di hati saya. Apakah yang saya pikirkan ini benar? Apakah yang saya pikirkan ini salah? Saya butuh suara Tuhan untuk membedakannya. Bapak, Ibu, sahabat inspirasi. Jadi kita belajar, suara Tuhan itu bisa mengubah situasi. Suara Tuhan itu bisa menguduskan kita. Suara Tuhan itu bisa membuat kita mengerti motivasi hati kita sendiri. Ini benar atau salah di hadapan Tuhan. Sehingga apapun keputusan kita, apapun perkataan kita, itu membawa manfaat yang besar sekali. Baik bagi diri kita ataupun bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, kita udah tahu kekuatan suara Tuhan. Lalu kita nggak boleh lupa hal ini. Kita adalah corong suara Tuhan. Kita adalah juru bicaranya Tuhan. Dari mana kita tahu hal ini? Kita tahu hal ini dari Amsal 12 ayat 18. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Siapa tuh orang bijak? Orang bijak adalah orang yang mengerti maunya Tuhan. Jadi lidah orang yang mengerti maunya Tuhan mendatangkan kesembuhan. Lidah kita ini, kalau kita ngerti Tuhan maunya apa sama pengemis itu, maka lidah kita akan mendatangkan kesembuhan bagi orang itu. Daud sendiri mengakui hal ini. Sebelum meninggal, di 2 Samuel 23 ayat 2, Daud berkata seperti ini. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Firman-Nya ada di lidahku. Jadi Daud mengakui bahwa di dalamnya itu ada roh Tuhan. Dan roh Tuhan itu berbicara melalui dia. Firman-Nya Tuhan itu ada di lidahnya Daud. Daud mengakui itu. Suara Tuhan itu muncul di lidahku. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, kita adalah juru bicara Tuhan. Yang paling jelas ngomongin ini adalah Yesaya 50. Yesaya 50 ayat 4 tuh bilangnya gini. Tuhan Allah telah memberiku lidah seorang juru bicara. Alkitab kita bilangnya lidah seorang murid ya. Tapi bahasa aslinya adalah Tuhan Allah telah memberiku lidah seorang juru bicara. Bahasa Inggris itu ngomongnya bagus sekali. Instructed tongue. Artinya lidah yang taat. Lidah yang diinstruksikan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi sekali lagi Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberiku lidah seorang juru bicara. Tuhan Allah
telah memberiku lidah instructed tongue, lidah yang taat pada Roh Kudus. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi tiap pagi Tuhan buka telinga kita, lalu kasih kita suaranya, supaya hari itu kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Bagus sekali Yesaya 50 ayat 4 ini. Bapak Ibu, saya bacakan sekali lagi Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberiku lidah seorang juru bicara, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak melawan. Aku tidak membelakangi suara Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, dari ayat ini kita mengerti, kita bisa jadi juru bicaranya Tuhan. Kita minta Tuhan, kasih dong saya lidah seorang juru bicara, instructed tongue, sehingga Tuhan, saya bisa memberi semangat kepada mereka yang sedang pada lesu-lesu. Saya bisa membuat hidup mereka berubah. Tuhan Allah, tiap pagi begitu saya bangun, buka dong telinga saya, supaya saya bisa mendengar jelas sekali pesan-pesan-Mu untuk hari ini. Tuhan Allah, buka telinga saya Tuhan, supaya saya gak budek lagi. Jadi kapanpun Kau mau bicara pada saya tidak pernah kelewatan. Saya never miss. Aku tidak pernah kehilangan suara Tuhan itu. Sehingga hidup ini Bapak Ibu, kita bisa jalani hidup kita sebagai juru bicara suara Tuhan yang powerful itu. Suara Tuhan yang bisa mengubahkan situasi orang itu. Kita harus minta supaya lidah kita itu jadi lidah juru bicaranya Tuhan. Jadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa yang lidah kita keluarkan tiap saat? Apakah lidah kita mengeluarkan suara diri kita sendiri? Atau suara yang kita dengar dari orang lain? Atau lidah kita mengeluarkan suara Tuhan? Atau malah lidah kita mengeluarkan kotoran? Bapak Ibu sahabat inspirasi, nggak bisa loh. Hidup kita akan sia-sia. Ada orang datang ke kita, dia cerita kasusnya, masalahnya, lalu kita keluarkan suara diri sendiri yang gak ada guna lah buat dia, gak bisa mengubah situasi dia. Ada orang datang ke kita cerita tentang masalah keluarganya, masalah anaknya, sulit sekali masalahnya. Segera kita minta suara Tuhan, lalu Tuhan kasih tahu kita, bilang sama dia mesti begini. Kita sampaikan suara Tuhan itu. Kalau dia lakukan, pasti hidup dia berubah. Jadi tiba-tiba dalam hidupnya ada solusi. Ada solusi. Kemarin saya ketemu satu orang yang bilang gini, Pak Yakub, saya tahu loh panggilan saya itu sebagai penginjil. Cuman setiap kali saya mau deketin orang ngomong, saya tuh ragu. Yang saya dengar tuh suara Tuhan apa bukan? Ya pasti suara Tuhan lah kok. Kan Koko sudah doa minta ditutup dari suara iblis, suara diri sendiri. Pasti Koko cuma dengarnya suara Tuhan doang. Jangan ragu kok, sampaikan aja pada orang itu. Terus pas saya pulang, Tuhan bilang sama saya gini, kasih tahu sama dia, kalau dia meragukan suara Tuhan, itu sama saja dengan dia menghujat Roh Kudus. Berarti suara Roh Kudus itu dia anggap suara setan. Itu menghujat Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi kalau ada satu orang sembuh karena suara Tuhan, lalu kita bilang dia sembuh karena obat-obatan, itu menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus kok yang sembuhkan dia. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, teman saya ini, kenapa dibilang menghujat Roh Kudus? Ya dia kan udah minta supaya dia tidak pernah dengar suara setan, supaya dia gak pernah dengar suara dirinya sendiri. Berarti yang akan muncul di dia itu cuma suara Tuhan. Tuhan senang sekali sama orang yang minta gitu. Alah Bapak, tolong supaya saya gak dengar suara setan lagi. Tolong supaya saya gak dengar suara diri sendiri lagi. Saya cuma mau dengar suara Tuhan aja. Oh Tuhan senang sekali. Berarti orang ini siap melayani dia. Siap menolong lingkungannya supaya bisa bertobat kembali pada Tuhan. Bapak Ibu sahabat inspirasi, mintalah pada Tuhan, jadikan lidah saya instructed tongue, lidah juru bicaramu. Bicaralah melalui lidah saya Allah Bapa. Jangan izinkan suara iblis,
suara diri sendiri muncul di hati saya, muncul di lidah saya. Kunci semua Allah Bapa, sehingga lidah saya hanya mengatakan suaramu saja. Sehingga banyak orang hidupnya bisa diberkati, bisa berubah. Kita mesti minta hal itu. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, mulai hari ini kita tidak lagi mengeluarkan suara-suara lain yang gak penting sama sekali. Kita gak mengeluarkan lagi kotoran-kotoran dari lidah kita. Tetapi lidah kita hanya mengatakan suara Tuhan. Dan hidup kita menjadi juru bicara Tuhan mulai hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk firman ini. Kami tahu bahwa setiap orang butuh perubahan situasi dalam hidupnya. Karena setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang butuh suara Tuhan. Kami mau dijadikan juru bicaramu ya Tuhan. Kami rindu lidah kami instrak tetang. Hanya mengatakan kata-kata yang dari Roh Kudus. Allah Bapa, mulai hari ini tutup semua suara dari diri kami. Supaya kami tidak lagi mendengar suara iblis. Kami tidak mendengar suara diri kami sendiri. Tetapi yang kami dengar hanyalah suaramu. Allah Bapa, kunci lidah kami juga. Sehingga lidah kami hanya mengucapkan kata-kata yang dari Roh Kudus saja. Berikan pada kami instrak tetang. Lidah juru bicaranya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa karena doa ini didengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk instrak petang yang kami terima sebentar lagi. Amin. Bapak Ibu sahabat inspirasi, selamat jadi juru bicaranya Tuhan. Amin.